Halo Autonet Max viewers, kalau kemarin Jody udah nge-review motor yang katanya arogan look, di video kali ini kalian bakal menyaksikan motor yang arogan beneran bersama gue RG700 yang kata orang-orang bahnya arogan. Stay tune aja terus di video ini. Pokoknya jangan kemana-mana, saksiin terus Autonet Max video yang ini. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Harley Davidson, seperti yang orang Indonesia tahu atau banyaknya orang tahu, di Indonesia Harley Davidson tuh udah kayak semacam brand yang udah dikenal arogan. Dan di belakang gue ini kebetulan adalah tipe Harley Touring yang mana tipenya ini bernama Road Glide. Atau biasa kalau misalkan orang sebut Road Glide Custom karena di bagian belakangnya tidak ada saddlebag. Atau orang biasa box atau ibu-ibu biasa bilang yang ada rice cooker di belakangnya. Tipe ini kebetulan tahun 2013 yang mana untuk di model ini itu lifetime-nya itu sudah ada dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013. Yang ada di depan kalian ini kebetulan adalah final edition dari yang model ini karena yang sekarang ada di pasaran itu sudah facelift. Tapi ya seperti pada umumnya brand Amerika terutama Harley, walaupun dia sudah facelift, tapi gue rasa cuman dikasih sedikit pemanis atau dikasih teknologi aja kayaknya nggak ada deh. Tetapi Harley Davidson untuk yang tipe di belakang gue ini udah ada teknologi yang lumayan. Kenapa gue bilang lumayan? Karena kuncinya udah keyless, seperti mobil-mobil baru yang standar mobil lumayan mewah deh, menengah ke atas. Jadi kalian tinggal kantongin atau mau taruh di sini atau mau taruh di cockpit, terserah kalian, tinggal ignition-nya on, kalian bisa jalan, sesimpel itu aja. Tetapi walaupun dia keyless, sangat disayangkan sih untuk harga motor yang bisa dibilang mahal banget di Indonesia dan bodinya yang keker stainless atau nggak ada chrome di mana-mana, suaranya yang gahar, build quality untuk keyless-nya agak disayangkan sih. Seperti kalian bisa dengar, kurang banget ya. Meskipun dia menggunakan sistem keyless yang notabene-nya susah untuk maling menjebolnya, dia tetap ada proteksi ganda, yaitu kunci manual. Dan kuncinya ini mengingatkan kita sama apa? Kunci Rayton, seperti kunci Starlet atau Kijang zaman dulu. Jadi untuk maling-maling yang biasa ngakalin pakai kunci T, pikir dua kali. Sekarang kita langsung lihat aja ke bagian depannya ini. Bagian depannya seperti kalian bisa lihat ini menggunakan dua lampu yang mana itu adalah ciri khasnya Road Glide. Jadi pada dasarnya Harley itu menggunakan satu platform yang sama untuk tiga modelnya. Seperti Honda ya, kalau kalian tahu Brio, BRV, dan Amaze. Jangan-jangan Honda waktu itu ngikutin brand yang ada di belakang gue lagi. Harley itu ibarat kanvas, karena ini motor hobi, jadi kalau misalkan lo lagi nongkrong nggak mungkin dong mau misalkan sama motor yang parkir di sebelah lo. Jadi motor ini udah ada banyak parts yang diganti-ganti. Seperti kalian bisa lihat di sini udah, mungkin kalau orang sekilas ngelihatnya biasa aja, padahal ini udah diganti pakai extension gitu supaya kelihatan lebih marah, kelihatan lebih arogan. Jadi bukan arogan look tapi real arogan. Terus kita naik ke atas, di sini ada windshield-nya juga udah diganti, begitu pula juga untuk trimnya juga udah diganti. Ini diambil dari CVO atau semacam AMG atau enggak Empower-nya kalau misalkan di BMW atau enggak di Mercy. Nah, terus motor ini juga udah diganti suspensi depannya, covernya aja diganti, ini diganti yang bawah, yang atasnya diganti.
sennya pun diganti dengan tipe yang sama. Terus kita mundur lagi ke bagian breather kitnya atau air filter, ini udah diganti. Covernya pakai Screaming Eagle dan air filter dalamnya ini pakai dari produk K&N. Kita ke atas ke bagian stangnya udah diganti pakai produknya Airlines. Terus handlebarnya juga udah dipakai Airlines juga. Sedangkan untuk spion ini pakai produk dari Performance Machine, tapi walaupun kecil gini masih tetap keguna kok karena dia kacanya nge-wide gitu. Knalpot di motor ini pun udah nggak standar lagi, katalisnya udah diganti. Ini dari header sampai ke tengah pakai produk dari Vance & Hines, sedangkan dari slip-on dari tengah ke belakang itu pakai dari Clockwork. Tapi walaupun knalpot udah diganti, itu nggak ada apa-apanya. Sebenarnya yang paling important, paling penting ini pelindung masa depan kalian. Lo ngerti kan maksud gue apa? Motor ini dibekali mesin 1700 cc V-twin, yang mana mesin V-twinnya hanya dimiliki Harley karena mesin ini sudah dipatenkan. Kenapa dipatenkan? Karena mesin ini menggunakan kemiringan yang mengeluarkan suara itu sangat dahsyat, sangat kencang sekali, dan sangat arogan. Dan itu hanya dimiliki Harley, tidak dengan motor-motor lain, walaupun sama-sama menggunakan mesin V. Coba tebak, berapa tenaga yang dihasilkan dari mesin 1700 cc ini? Hanya 74 horsepower, yang mana Harley pun sebenarnya tidak pernah mempublish tentang tenaga dari motor ini. Data-data itu kita ambil dari Motorcycle Words yang itu ada di majalah maupun ada di website. Tetapi balik lagi, Harley itu bisa dibilang hanya menjual karakter yang mana tidak dimiliki oleh brand-brand lain, dan itu sangat Harley banget dan sangat arogan. Menurut gue, Harley itu nggak mentingin kecepatan, torsi mentingin tapi dikit. Tapi dia lebih mentingin kearoganan. Itu sih kalau menurut gue. Mau denger suara dari motor ini? Gue nyalain ya. Pastikan kuncinya itu berada di dekat bagian motor ini. Tangki dulu atau taruh di kokpit seperti yang gue lakukan. Terus tinggal putar ignition yang ada di tengah ini. Tekan tombol run. Setelah itu nyalakan tombol start. Inilah suara Harley Davidson hasil V-twin. Mau denger yang arogan? Gue lakuin. Kalau naik Harley Davidson itu lebih nyaman untuk touring jarak jauh. Kalau untuk city ride seperti yang lagi dilakukan di video ini, sebenarnya kurang enak. Karena kita nggak tahu trafficnya akan seperti apa, karena Harley Davidson itu tidak menggunakan pendingin radiator. Jadi ketika terjebak macet, itu akan sangat menyiksa bagian kaki dan paha. Dan lagi, obstacle-obstacle yang tak terduga itu sangat membahayakan banget, karena motor Harley Davidson itu walaupun sudah menggunakan teknologi ABS dari Brembo, tetapi tetap Harley Davidson tetap Harley Davidson. Baik yang Harley Davidson lama maupun yang baru, sistem pengeremannya itu masih Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Kita ngerem sekarang, berhentinya baru hari Kamis. Belum lagi besarnya bodi dan panjangnya sasis yang membuat susah bermanuver, terutama di kota-kota besar, kecuali dipakai untuk touring. Karena kebetulan Road Glide ini memang berasal dari keluarga Harley Davidson tipe touring. Menikmati Harley Davidson itu adalah bukan untuk kebut-kebutan, yaitu dengan cruising seperti ini
dengan kecepatan konstan, kita menikmati jalanan. Itulah cara terbaik untuk menikmati motor Harley Davidson. Ada sedikit trik dari RG700 dalam menghadapi macet-macetan menggunakan motor besar, yaitu jangan menggunakan rem tangan, jangan menggunakan rem depan. Jadi kita menggunakan rem kaki, rem belakang. Jadi ketika kita ingin bermanuver untuk selap-selip, itu jauh lebih mudah, bannya tidak terkunci. Jadi ketika kita belok atau kita mau menyusul di jalur-jalur yang sempit itu sangat mudah. Membeli Harley Davidson atau mengendarai Harley Davidson di Indonesia adalah semua tentang prestis dan tentang perasaan. Itu menurut RG700. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini. RG700 cabut! Ya, jadi begitulah kurang lebih Harley Davidson. Mantep, Bu. Ya. Ya, jadi begitu. Bahkan ibu-ibu sama anak kecil aja suka sama Harley Davidson. Pokoknya ya segitu aja review yang bisa gue bikin untuk di channel Autonet Max. Jangan lupa subscribe di channel RG700, balik lagi, riding lagi, dan pastinya di channel Autonet Max. Untuk kesimpulannya, kalau kalian ingin beli Harley, itu menurut gue sama aja kalian beli karakter. Kalau kalian ngarepin itu motor enak banget, dewa dan lain-lain, salah. Kalian beli karakter dan pastinya kalian beli arogan yang asli, bukan arogan lo. Itu aja dari gue. Cabut!